Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin dan setan adalah jenis makhluk halus yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa berubah wujud dengan berbagai macam bentuk. Mereka dapat menampakkan diri dalam bentuk binatang apa saja. Salah satunya adalah ular. Bagaimana mungkin jin itu dapat berubah bentuk? Dan apa saja kisah yang berkenaan dengan jin tersebut? Simak video ini sampai akhir. Dalam sebuah riwayat, Abu Darda berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jin diciptakan menjadi 3 bagian, sepertiga dari mereka adalah anjing, ular dan tempat yang paling jelek di bumi. Sepertiga mereka adalah angin yang berbisik. Dan sepertiga dari mereka tak jauh berbeda dengan Bani Adam, ada yang mendapat pahala dan ada yang mendapat siksa. Dan manusia pun terbagi pada 3 kategori. Sepertiga dari mereka adalah yang memiliki hati tetapi tidak memahami, memiliki mata tetapi tidak melihat, dan memiliki telinga tetapi tidak mendengar. Mereka itu lebih sesat dari hewan ternak sekalipun. Sepertiga dari manusia adalah yang memiliki jasad seperti manusia, tetapi hatinya adalah hati setan. Sepertiga ketiga dari manusia adalah mereka yang mendapatkan keteduhan. Di hari tidak ada lagi keteduhan kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempunyai berbagai kelebihan yang luar biasa seperti kemampuan terbang di angkasa, atau kemampuan menempuh jarak yang sangat jauh dalam durasi waktu yang relatif singkat. Seperti kisah Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran, ketika dia ingin menghadirkan istana kerajaan Saba. Siapa di antara kalian yang mampu membawa singgasananya kepadaku, sebelum mereka datang kepadaku, sebagai orang-orang yang berserah diri? Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, aku akan datang kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu, sungguh aku benar-benar sangat kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Quran Surat An-Naml ayat 38-39. Di samping itu jin memiliki umur yang panjang dan dapat menampakkan diri kepada manusia dalam beragam bentuk. Salah satunya adalah penampakan jin dalam bentuk ular. Kisah ini diriwayatkan oleh beberapa imam yang diterima dari Abu Syaib Maula Hisham bin Zahra. Dikisahkan pada saat itu, Abu Syaib memasuki ke dalam rumah Abu Syaib Al-Hudri. Syaib berkata, aku mendapati dia sedang melakukan sholat. Lalu aku duduk menunggu dia menyelesaikan sholatnya. Tiba-tiba aku mendengar sesuatu bergerak di sebelah pojok rumah. Ketika kulirik ternyata seekor ular dan aku pun melompat untuk memburunya. Tetapi Abu Syaib Al-Hudri memberi isyarat agar aku tetap duduk. Dan aku pun menurutinya. Setelah selesai sholat dia menunjukkan satu rumah seraya berkata, tidakkah kau lihat rumah itu? Ya, jawabku. Kemudian dia berkata lagi, di dalamnya pernah ada seorang pemuda yang berjanji kepada istrinya. Pemuda itu berkata, kami keluar bersama Rasulullah menuju peperangan Khandaq. Pemuda itu minta izin kepada Rasulullah untuk pulang terlebih dahulu agar bertemu dengan istrinya selama 3 hari. Tetapi Rasulullah hanya memberi izin padanya selama 1 hari seraya bersabda, bawalah tombakmu, karena aku khawatir terjadi sesuatu kepadamu. Ketika sampai di depan rumahnya, dia mendapati istrinya sedang berdiri di luar. Karena kecemburuannya, hampir saja dia melemparkan tombaknya kepada si istri. Istrinya pun berseru, simpanlah tombakmu dan lihatlah yang ada di dalam rumahmu, sehingga membuat aku keluar. Si pemuda itu pun masuk dengan segera, dia mendapati seekor ular besar yang melingkar di atas tempat tidurnya. Tanpa berpikir lagi, dilemparkanlah tombak itu ke arah ular tersebut hingga tertusuk. Kemudian dia keluar hendak menguburkan tubuh ular itu. Tiba-tiba rumahnya bergoyang, dan saat itu tidak diketahui lagi, apakah ular ataukah si pemuda yang mati lebih dahulu. Kemudian kami menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah agar Dia menghidupkannya. Dan mohonkanlah ampunan untuk saudaramu itu. Lalu beliau melanjutkan ucapannya, sungguh di Madinah ini terdapat golongan jin Islam. Apabila kalian mendapatinya di dalam rumah, izinkanlah dia selama 3 hari. Dan apabila sudah lebih dari 3 hari dan dia masih menetap, maka silahkan kalian bunuh. Sesungguhnya ular itu adalah setan. Riwayat yang lain menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rumah itu memiliki penunggu. Apabila kalian mendapati sesuatu daripadanya, batasilah ia sampai 3 hari, dan ia akan pergi. Apabila setelah 3 hari masih menetap, bunuhlah.
Sungguh ia adalah golongan jin kafir. Kemudian Rasulullah bersabda, pergi dan kuburkanlah pemuda itu. Menurut riwayat dalam kitab Khairul Bashar, beberapa sahabat Rasulullah hendak menunaikan ibadah haji. Di dalam perjalanan mereka menemukan seekor ular putih yang melingkar di tengah jalan. Ular tersebut menebarkan harum minyak mis. Salah satu dari para sahabat tersebut berkata kepada yang lainnya, silahkan berangkat dahulu, aku merasa tidak tenang apabila tidak melihat apa yang terjadi pada ular itu. Tidak lama kemudian ular itu pun mati dengan sendirinya. Wangi harum itu membuat aku beranggapan bahwa ada sesuatu yang berharga dan bernilai baik pada ular tersebut. Lalu aku membungkusnya dengan sehelai kain dan menguburkannya. Aku pun melanjutkan perjalanan dan datang menemui sahabat-sahabat yang tengah makan malam. Ketika kami sedang duduk, datanglah 4 orang perempuan dari arah barat. Salah satu dari mereka berkata, siapa di antara kalian yang telah menguburkan mayat Umar? Kami semua merasa heran dan kemudian bertanya, siapa Umar yang kalian maksud? Mereka malah balik bertanya, siapa di antara kalian yang telah menguburkan bangkai ular tadi? Dan sahabat yang mengubur ular itu pun mengakuinya. Perempuan itu berkata lagi, demi Allah, sebenarnya engkau telah menguburkan jasad hamba Allah yang sedang berpuasa, ia adalah orang yang beriman atas apa yang diturunkan oleh Allah, serta beriman kepada Nabi kalian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah mendengar sifat Muhammad 400 tahun sebelum pengutusannya. Sahabat yang menguburkan ular tadi pun mengucapkan puji atas nama Allah. Lalu kami pun menunaikan kewajiban ibadah haji. Ketika kami bertemu dengan Umar bin Khattab, kami menceritakan peristiwa yang kami alami. Sayyidina Umar berkata, benar, aku pun pernah mendengarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hal ini. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika aku bersama Amirul Muminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tiba-tiba datang seorang laki-laki seraya berkata, maukah aku ceritakan tentang kisah yang akan membuatmu terheran-heran wahai Amirul Muminin? Sayyidina Utsman menjawab, ceritakanlah. Dan lelaki itu pun bercerita, suatu ketika, aku berada di sebuah lapangan. Aku menyaksikan sesuatu yang saling melingkar, keduanya saling bergumul dan kemudian keduanya berpisah dan ternyata 2 ekor ular. Salah satu dari keduanya mati, rupanya mereka telah bertarung. Lalu aku menghampirinya, dan aku menemukan hal yang baru terjadi pada seekor ular. Ada harum wangi mis pada ular yang berwarna kuning bening itu. Aku yakin ada kebaikan pada wangi mis itu. Kemudian aku mengambil dan menyimpannya dalam lipatan sorbanku, lalu menguburkannya. Kemudian aku berjalan, tiba-tiba terdengar suara, semoga Allah memberi hidayah kepadamu, sesungguhnya kedua ular ini adalah jin. Keduanya bertikai, dan ular yang kau kuburkan itu telah bersyahadat. Dia adalah salah satu jin yang mendengar wahyu Allah dari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku seiman, kisah selanjutnya adalah tentang keutamaan pribadi Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Pada suatu waktu, ketika beliau sedang berjalan, beliau mendapati seekor bangkai ular, lalu beliau membungkusnya dengan sorban beliau, sebagaimana mengkafani mayat dan lalu menguburkannya. Tiba-tiba terdengar suara, sungguh, aku telah mendengar bahwa Rasulullah berkata padaku, bahwa aku akan mati di suatu tempat, dan orang yang akan menguburkanku adalah seorang yang soleh. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berkata, siapa engkau? Jawabnya, aku adalah sebagian orang, bangsa jin, yang turut mendengarkan kalimat-kalimat Al-Quran dari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku seiman, tentunya masih banyak lagi kisah yang menceritakan tentang penampakan jin dalam bentuk ular, atau bahkan ada yang menampakkan diri dalam bentuk hewan-hewan yang lain. Semoga kisah ini dapat menambah pengetahuan, dan serta dapat menambah keimanan kita semua. Amin ya robbal alamin.